I miss you. We are going to pray to start our study. Heavenly Father, we are grateful for the love and kindness of God who gave us health and strength so we can learn today. We pray that God may be merciful, giving wisdom to doctors and scientists to find the COVID-19 virus vaccine so that the conditions of the world return to normal. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. And now we are going to start. Kayanya negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 4. Anak-anak diharapkan dapat melakukan wawancara dengan keluarga tentang manfaat sumber daya alam, bisa pohon, bisa air, atau bisa juga tentang COVID-19. Kedua, menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dengan penuh kepedulian dalam kehidupan sehari-hari, serta menemukan atau menunjukkan perilaku melaksanakan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dengan peduli dan bertanggung jawab. Sekarang mari tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap sumber daya alam. Apakah kalian masih ingat sumber daya alam itu? Ada sumber daya alam apa? Sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non-hayati. Apakah sumber daya alam dapat dimanfaatkan menjadi makanan atau lauk pauk? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Sumber daya alam hayati ikan. Apakah ikan dapat dimanfaatkan jadi makanan? Ya, pasti, tentu saja. Ikan itu dapat dijadikan lauk pauk sebagai pendamping makanan pokok. Ya, ikan juga mengandung banyak protein yang berguna sebagai zat pembangun tubuh. Apakah kalian tahu? Ikan itu mengandung banyak protein loh. Nah, siapa yang mengetahui protein yang berasal dari ikan disebut protein apa? Mari kita protein yang berasal dari hewan, yaitu namanya protein hewani. Sementara sumber daya alam hasil tumbuh-tumbuhan juga itu mengandung protein seperti tahu dan tempe yang dibuat dari apa? Kacang kedelai. Nah, tahu dan tempe mengandung banyak protein yang disebut apa? Protein nabati. Jadi protein yang berasal dari sumber daya alam seperti daging, ikan, telur itu disebut protein hewani, dan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu disebut protein nabati. Ini semua bisa dimanfaatkan, digunakan untuk menjadi makanan kita sehari-hari. Nah, sekarang itu menjadi penghasil oksigen terbesar di dunia, sehingga hutan Indonesia disebut paru-paru dunia. Tetapi apakah kalian tahu? Ternyata pohon juga merupakan produsen dalam rantai makanan loh. Nah, sekarang lihat apa saja manfaat pohon dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama. Kita memerlukan pohon untuk bernafas. Pohon mengubah karbon dioksida dari atmosfer menjadi oksigen melalui proses yang disebut fotosintesis. Pada mulanya, tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara. Dengan bantuan sinar matahari, pohon akan mengubah uap air dan karbon dioksida di udara menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa akan digunakan oleh pohon untuk pertumbuhannya, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara. Selain mengubah oksigen, tahukah kamu bahwa pohon juga berperan dalam dunia industri loh?
dasar pembuatan kertas. Kertas untuk membuat buku yang kita tulis dan kita baca berasal dari pohon. Demikian pula dengan kertas tisu yang kerap kali kita gunakan untuk mengelap keringat. Getah pohon juga bermanfaat dalam industri ban. Selain itu, getah pohon damar bermanfaat sebagai pewarna alami untuk cat bangunan. Pohon juga berperan penting dalam menjaga ketersediaan air di tanah. Pohon hanya menyimpan air untuk kebutuhannya sendiri, dan tanahlah yang menyimpan air. Akan tetapi, pohon berperan menjaga permukaan tanah agar tidak terhempas terlalu keras oleh hujan, sehingga permukaan tanah tetap gembur dan berpori. Pohon membuat air mencapai tanah lebih lama ketika hujan, sehingga proses penyerapan air oleh tanah lebih maksimal. Apakah kalian sudah mengetahui apa saja manfaat pohon dalam kehidupan kita? Nah, ternyata banyak sekali manfaat pohon dalam kehidupan kita ya anak-anak. Nah, setelah mengetahui apa saja manfaat pohon dari bacaan yang sudah kita baca tadi, anak-anak boleh melakukan wawancara dan membuat laporan hasil wawancaranya. Wawancaranya dilakukan di rumah bersama siapa? Anggota keluarga. Kalian tentukan siapa narasumbernya dan kalian yang menjadi pewawancaranya. Apakah kalian masih mengingat bagaimana langkah-langkah melakukan wawancara? Kita sudah mempelajari di pelajaran sebelumnya. Untuk mengingatkan kembali, mari kita perhatikan kembali apa itu wawancara dan langkah-langkahnya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada istilah narasumber dan ada istilah pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa baku, santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber, harus sesuai dengan bidang keahlian. Misalnya, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Jika ingin mengetahui tentang pendidikan, maka yang diwawancara adalah guru atau kepala sekolah. Dan bidang-bidang ahli lainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan temanya. Tujuannya adalah agar kita fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, mengurutkan daftar pertanyaan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan narasumber. Kemudian melakukan wawancara. Yang berikutnya, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kita bisa menggunakan konsep 5W 1H. W yang pertama adalah what, artinya apa. Kemudian W yang kedua, when, artinya kapan. W yang ketiga artinya where, artinya di mana. W yang berikutnya adalah who, artinya siapa. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan H adalah how, artinya bagaimana. Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara dengan menggunakan konsep 5W 1H yang dilakukan kepada pedagang bakso keliling. Pertama, apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang bakso? Kapan Bapak memulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak membuat bakso? Bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak
agar orang tertarik untuk membeli? Nah, itu tadi beberapa contoh pertanyaan yang digunakan dalam wawancara dengan menggunakan konsep 5W 1H. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan, sebelum kalian melakukan wawancara, jangan lupa untuk mengurutkan dulu pertanyaan mana yang akan ditanyakan lebih dahulu ya. Tujuannya adalah agar pada saat proses wawancara, kalian tidak bingung pertanyaan mana yang mau ditanyakan duluan. Selain itu, dengan mengurutkan daftar pertanyaan, proses wawancara akan berjalan lebih terarah dan teratur. Langkah terakhir dalam proses wawancara adalah membuat laporan hasil wawancara dan kesimpulan. Untuk contoh format laporannya, kalian bisa lihat di sini ya. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan selama proses wawancara. Sebelum melakukan wawancara, pastikan kalian membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai terlebih dahulu ya. Kemudian, saat melakukan wawancara, jangan lupa memperkenalkan diri. Dan setelahnya, kalian jangan lupa mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Baiklah, sekarang giliran kalian berlatih ya melakukan wawancara. Selamat berlatih. Melakukan wawancara dalam bentuk video dengan orang tua, kalian tidak perlu membuat laporan wawancaranya. Pilih salah satu ya, yang mana yang harus dilakukan. Kalian mengumpulkannya paling lama sampai tanggal 18 ya. Nah, itu tadi tentang bagaimana manfaat pohon di dalam kehidupan kita dan bagaimana sumber daya alam bisa dijadikan menjadi lauk pauk atau makanan. Dan sumber daya alam hayati dan non-hayati itu sangat memiliki banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Maka kita mempunyai hak dan kewajiban alam. Ayo kita membaca percakapan antara Tony dan Made. Nah, kenapa semua orang harus melestarikan sumber daya alam di sekitar mereka, Made? Supaya jumlah sumber daya alam yang ada tidak cepat habis, Tony. Kan sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Pasti cukup lah sampai generasi berikutnya. Walaupun melimpah jumlahnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan cepat habis, Ton. Anak-anak, dari percakapan Tony dan Made, apa yang kalian dapat pelajari? Nah, dari percakapan ini kita dapat mempelajari bahwa meskipun sumber daya alam di negara kita sangat banyak, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat dan kita tetap harus melestarikannya. Sekarang ini mengatakan sumber daya alam kita sangat melimpah. Iya, betul. Dari Sabang sampai Merauke, di seluruh pulau, hampir setiap daerah di Indonesia itu memiliki sumber daya alam. Dan sumber daya alam di setiap pulau, di setiap daerah di negara kita berbeda. Sehingga sangat banyak, sangat limpah kekayaan sumber daya alam kita dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa misalnya? Seperti tambang minyak bumi yang tidak habis-habis. Lalu ada sumber daya alam non hayati yang tidak
dapat diperbarui seperti minyak tanah, batu bara, emas, dan juga besi. Dan ditambah lagi sumber daya alam hayati dari lautan dan juga dari daratan. Oke, kita sangat bangga dengan kekayaan alam yang kita miliki. Maka kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam ini loh. Apakah kalian tahu apa saja hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang ada di negara kita? Mari kita lihat. Boleh lakukan dengan orang tua atau dengan kakak atau dengan abang. Kalau kalian mau membuat wawancaranya, boleh dengan menggunakan video atau kalian buat dalam bentuk tertulis laporan wawancaranya. Oke. Nah, paling lama kalian mengumpulkan tugas wawancaranya, mau dalam video boleh, mau dalam laporan hasil wawancara juga boleh ya. Paling lama itu dikumpul tanggal 18 ya nak. Dan jangan lupa juga membuat tugas buklet. Pernah kan kita ada disuruh membuat buklet di pelajaran sebelumnya, itu belum ada anak-anak yang kumpulkan. Jadi itu kalian kumpulkan paling lama juga tanggal 18 karena itu untuk penilaian portofolio atau nilai keterampilan. Wawancaranya untuk nilai bahasa Indonesia, bukletnya itu untuk penilaian IPS. Tolong dikerjakan ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Anak-anak tetap semangat belajar dan stay at home, stay safety, keep spirit, keep strong, don't forget pray. Oke. Thank you.